Ya, halo semua. Selamat datang kembali dengan saya Effendi Huang. Di kesempatan kali ini, karena baru kemarin sahabat-sahabat eh, kita, sahabat-sahabat Muslim merayakan Isra Miraj, ya. Jadi perjalanan vertikal horizontal ya kalau istilah simboliknya saya. Jadi kurang lebih mungkin 7-8 tahun lalu saya ada nulis tentang Islam, ya, yang saya pahami dari apa itu Islam menurut saya, perspektif saya tentang hukum Islam ya, sama ya macam-macam lah, termasuk perjalanan Isra Miraj itu sendiri yang disimbolkan ketika bertemu para nabi, itu pun punya simbol-simbol maknanya tersendiri. Nah, kan dulu saya udah bahas itu. Saya sekarang mau bahas yang sedikit lain, ya, sesuatu yang lain. Uh, Perspektif saya tentang Islam, ya. Nah, tentunya sesuatu yang indah ya teman-teman ya. Kenapa? Makanya saya mau bahas karena saya suka. Kenapa sih? Pertanyaannya, saya sering melihat beberapa wawancara ya. Jadi ada beberapa sahabat Muslim itu menyatakan bahwa ya semua nabi ya, istilahnya ya semua semua orang, orang suci itu ya Islam, mereka semua ya Islam. Istilahnya Yesus Yesus Islam. Terus siapa? Ya kalau nabi-nabi lain ya juga Islam. Bahkan ada yang sampai yang mungkin agamanya berseberangan, ya nabinya juga Islam, dikatakan Islam juga. Kenapa bisa gitu? Mungkin sebagian dari kita, sahabat-sahabat yang di luar Islam, merasa aneh. Nah, tapi kalau kita memahami bahwa makna dari kata Islam itu kan, ya teman-teman boleh diralat ya. Yang saya ketahui ya Islam ya, ya siapapun yang berkiblat kepada Tuhan yang Maha Esa, ya itu ya bisa disebut ya orang Islam. Kalau teman-teman berkiblat kepada Tuhan yang Maha Esa ya Islam. Itu loh. Nah, kalau kita tarik dari sejarah yang sebelumnya ya, Nabi Muhammad, apa sih agamanya Nabi Muhammad ya? Mungkin bukan agama ya, mungkin aliran yang atau sekte yang diyakini, atau jalan yang dipakai, jalan apa? Tentu Muhammad bukan Yahudi, bukan Kristen. Yang paling mendekati adalah dia Hanif ya. Kalau teman bisa cari, Hanif itu ya dia mengikuti atau dia berdoa ya bagaimana Abraham berdoa. Istilahnya ya agamanya Abraham lah. Sebutannya tauhid Abraham. Istilahnya ya seperti itu. Ya agama tauhid. Ya, jadi itu yang nggak heran, karena keyakinannya tauhid ya, Tuhan yang Maha Esa, maka ya kita melihat semua nabi-nabi yang mau di luar Islam pun ya, dia kan namanya orang-orang yang tercerahkan itu ya, umumnya ya memiliki pandangan ya Tuhan yang Esa, atau realitas itu satu, tauhid itu sendiri. Itu sudah pasti, mau sama di Buddhis, di Hindu dan lain-lain. Cuman terminologi, konsep yang berbeda, tapi poin intinya ya sama. Jadi nggak heran kita bisa katakan itu adalah Islam juga, sama-sama monoteis ya. Cuman ini kan Hanif ini ya Arabic monoteis ya. Itu satu pembahasan ya tentang kenapa banyak nabi-nabi lain disebut Islam juga ya, karena Islam itu tentang kiblat ya, kiblat kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang sebenarnya semua agama memiliki kiblat yang sama ya, keyakinan yang sama, keyakinan terhadap realitas itu satu ya, tauhid itu sendiri ya, kalau teman-teman pelajari. Terus mungkin sahabat-sahabat kayak Kristen itu sering mendengar bahwa
kalimat yang sering dipertentangkan adalah ya Tuhan itu tidak diperanakan. Nah, seolah-olah kalimat ini dikaitkan dengan kelahiran Yesus dari Bunda Maria. Gitu loh. Jadi Tuhan yang nggak mungkin dilahirkan. Gitu loh. Padahal konteks dari kalimat itu ya adalah ya kalau menurut saya pribadi ya, karena keyakinannya adalah Hanif, Muhammad itu tipenya yang sangat tauhid sekali ya pandangannya, dan sangat menentang namanya keyakinan kepada dewa-dewa, penyembahan hewan yang seperti itu pada zamannya. Itu yang sangat dia tentang. Ya itu yang salah satunya kenapa tafsir, memang di dalam Al-Quran nggak ada tertulis bahwa Muhammad persis beragama Hanif, tapi banyak ayat-ayat yang terlihat bahwa kecenderungannya itu loh. Salah satunya adalah keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, tauhid itu sendiri. Lalu terusnya tidak sangat menentang sekali keyakinan akan penyembahan terhadap dewa-dewa, terhadap hewan dan lain-lain. Maksudnya Tuhan tidak diperanak cucukan ya seperti itu. Tuhannya yang tidak, ya bukan yang dewa itu sendiri, bukan hewan itu sendiri dan lain-lain. Ya, konteksnya bukan istilahnya menyerang keyakinan sahabat-sahabat kita umat Kristiani gitu loh, tapi konteksnya seperti itu gitu ya yang dilihat. Itu ya Tuhan memang tidak diperanak cucukan, maksudnya Tuhan ya itu yang esa itu. Karena nah terus kenapa agama Islam ini dikatakan seperti penyempurna, istilahnya penyempurna ya, nabi terakhir, ceritanya seperti itu kan ya. Menurut perspektif saya pribadi ya karena keyakinan Hanif itu ya dia nggak punya kitab suci, dia nggak punya aturan-aturan syariat tertentu ya, sehingga ya buat Muhammad itu sendiri ya ini memang bagus ini ya secara Hanif ini ya keyakinan yang membawa kita melihat pada kebenaran yang sesungguhnya, tapi di tataran relatif ya, di tataran sosial. Ini kayaknya orang butuh panduan gitu loh. Ya, di tataran relatif ya orang butuh panduan macam-macam gitu ya, bersosialisasi, bertata krama, moralnya, etikanya dan lain-lain. Ya, karena nggak ada tuh di Hanif itu ada istilahnya fikih, syariat, itu nggak ada. Yang ada ya sebutannya apa ya, takafur ya, kontemplatif ya, terus apa lagi ya tauhid itu sendiri ya, kontemplasi, tidak meyakini terhadap penyembahan terhadap berhala ya, seperti itu. Nggak banyak ya, to the point, ritualnya nggak banyak ya, sehingga Muhammad kira ini orang-orang ini butuh panduan ya, yang dari cara panduan sosial ya, urusan sosial, urusan yang relatif lainnya gitu, tanpa mengurangi yang tauhid itu sendiri, yang inti itu sendiri tetap. Makanya dalam bersyahadat itu ya meyakini bahwa Tuhan itu satu ya, Allah yang Maha Esa. Tapi juga kan ada, sebagai Islam kita menjalani hukum-hukum Islam ya itu sendiri yang disebut penyempurna itu. Jadi memberikan panduan yang istilahnya lebih detail lah gitu loh, karena yang sebelumnya di Hanif itu nggak didapat gitu. Tapi di turunan keyakinan Abraham itu ya seperti Yahudi, Kristen yang mulai ada. Nah tapi kan yang istilahnya Arabic monoteis, turunannya kan yang ada syariatnya ya ini Islam ini. Itu loh, dibuat ada panduannya, ada syariatnya. Seperti itu. Jadi buat saya pribadi yang non Islam itu ya tetap indah padanya, di luar
mau orang lain ada pertentangan ya, bagaimanapun ya Islam itu tetap indah. Itu begitu juga dengan agama-agama lain, kita bisa melihat keindahan itu ketika kita mau menyelam lebih dalam. Jadi ini sedikit sharing dari saya teman-teman, tentunya ini perspektif ya, pemikiran, keyakinan saya. So kalau ada yang salah silakan dikoreksi ya. Semoga nggak ada doa sih, nggak ada semoga buat apa-apa ya. Semoga bisa bermanfaat, memberikan berkah lah ya, seperti itu. Thank you teman-teman, terima kasih.